Bapak, Ibu semua yang saya kasih dalam kasih Kristus, sungguh luar biasa sekali buat saya sebagai pelaku bisnis untuk bisa menyampaikan hasil presentasi yang berhubungan dengan pertumbuhan gereja di Indonesia. Dan tentu dengan perasaan gentar, seperti tadi Pak Bambang sudah memberikan intronya. Dan tujuan ini akan bisa tercapai, terutama kalau kita bisa melihat banyak hamba Tuhan di seluruh Indonesia merespon, mereka terinspirasi, mereka dibaharuin calling mereka, dan lebih semangat lagi untuk membangun dan menumbuhkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Ya, sebagai pelaku bisnis, biasanya sudah ratusan kali saya memberikan seminar untuk pelaku bisnis, tapi tiap kali di PRC, saya juga merasa lebih gentar, karena ini merupakan satu pekerjaan Tuhan yang nilainya jauh lebih berharga dibandingkan dengan bisnis semata. Bapak sekalian, saya akan menggunakan waktu total maksimum 15 menit untuk sharing beberapa hal ya. Nanti hanya sebagian kecil daripada hasil survei yang akan saya tampilkan. Saya yakin mungkin sebagian daripada Bapak sekalian yang masuk, yang saat ini sudah mendekati 800, dugaan saya mungkin nanti total bisa 900, sudah mendapatkan bukunya dan mungkin sudah membaca ya. Kalau yang belum, nanti silahkan calling PRC untuk mendapatkan buku yang sangat baik ini. Bisa memberikan inspirasi kepada kita, tahu posisi gereja kita, dan kemudian mencari kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan akan menumbuhkan gereja kita masing-masing. Bapak sekalian, saya mulai dengan slide-slide berikut ini. Memang buku ini, kalau Bapak sekalian lihat warnanya hijau ya, paling tidak di dalam benak kita mungkin ada 3 pesan yang mau kita sampaikan. Kenapa bukunya warna hijau? Karena ada beberapa orang bertanya, loh kok warnanya hijau ya? Mungkin termasuk anak saya. Hijau paling tidak memberikan gambaran bahwa Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang luar biasa untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kabar baik, menyebarkan keselamatan, yang merupakan satu ladang yang sangat hijau di bumi Indonesia ini ya. Jadi saya rasa ini kesempatan yang sangat bagus, seperti hamparan hijau, demikianlah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kedua, kita juga menyabarkan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan di tengah-tengah saudara-saudara muslim kita. Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di Indonesia ya. Dan ketiga, saya pikir memang kalau buku rohani yang warnanya hijau relatif tidak banyak ya. Jadi saya berharap menjadi buku yang unik, yang mudah diingat, dan juga kita sengaja menerbitkan dengan ukuran yang unik pula. Jadi mudah-mudahan kalau ada perpustakaan, library box kalian, ada 100, ada 1000 buku, maka buku PRC itu mendapatkan tempat juga yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga akan Bapak sekalian ingat dan kemudian dibaca berulang-ulang. Bapak sekalian, saya mulai dengan slide yang pertama. Di slide pertama ini, kita definisi dari pertumbuhan gereja yang disusun oleh American Society for Church Growth, ya, kita tahu foundernya adalah Mark Gravan dan Peter Wagner ya, yang sangat terkenal sebagai bapak pertumbuhan gereja. Tapi yang menarik kalau kita lihat dari definisi ini adalah pertumbuhan gereja pada dasarnya adalah suatu disiplin yang menyelidiki hakikat, ekspansi, perintisan, pelipat gandaan, fungsi, dan kesehatan gereja-gereja Kristen dalam kaitannya dengan pelaksanaan amanat agung Kristus untuk menjadikan segala bangsa muridnya secara efektif. Di sini saya mau menggarisbawahi, ternyata pertumbuhan gereja di-acknowledge, dikenal sebagai satu disiplin, satu keilmuan yang menyelidiki hakikat atau nature. Maka tidak mengherankan, ada banyak cara-cara untuk mempelajari pertumbuhan gereja. Ada banyak riset. Bisa juga risetnya adalah riset observasi misalnya. Atau risetnya berupa riset sejarah ya. Jadi ada juga yang melihat observasi di satu tempat, gereja mana yang bertumbuh dan mana yang tidak bertumbuh. Bisa juga membuat satu sejarah selama 30 tahun, 50 tahun, mempelajari apa yang membuat gereja itu bertumbuh atau kurang bertumbuh. Bisa juga dengan case study. Tapi memang salah satu bentuk risetnya adalah bentuk riset statistik, dan juga riset sosiologi mungkin. Nah, PRC ini boleh dikatakan sebagian besar pendekatan kita adalah pendekatan riset statistik. Mungkin bisa sebagian kombinasi dengan riset sosiologi, karena kita memperhatikan faktor budaya, lokasi, atau koridor di mana kita melakukan survei. Jadi hamba Tuhan setempat, gereja-gereja lokalnya. Sama seperti di Amerika mungkin selama 30-40 tahun terakhir, begitu banyak juga studi-studi pertumbuhan gereja yang dihubungkan dengan riset statistik, terutama yang dilakukan oleh Barna. Sebagian besar di antara kita pasti mengenal lembaga pelayanan ini. Jadi Bapak sekalian, di slide yang kedua ini merupakan kerangka daripada buku ini. Jadi kita sebenarnya sudah mempelajari banyak faktor
kan? Atau banyak variabel di luar variabel ini. Tapi memang setelah kita melakukan analisa, ternyata 9 variabel ini relatif secara konsisten terus-menerus sebagai variabel yang membedakan gereja yang bertumbuh dan gereja yang tidak bertumbuh. Dan dari 9 variabel ini, kemudian kita kategorikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kategori kepemimpinan dan yang kedua adalah strategi. Nah, kalau kita bicara mengenai kepemimpinan, pada malam hari ini yang akan banyak kita ulas adalah yang berhubungan dengan dukungan sinode. Dukungan sinode ternyata memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan gereja-gereja lokal. Itu menurut dari survei yang BRC lakukan. Demikian juga ada panggilan dan motivasi, persepsi tantangan dan berkat pelayanan, dan pendidikan hamba Tuhan. Kita kategorikan menjadi kelompok kepemimpinan. Kelompok strategi meliputi variabel seperti proses pemuritan, keterlibatan jemaat. Ini 2 variabel yang secara konsisten terus-menerus menunjukkan sebagai faktor pembeda yang sangat kuat. Gereja-gereja yang melakukan pemuritan yang baik dibandingkan gereja-gereja yang melakukan pemuritan kurang baik, ternyata menghasilkan pertumbuhan gereja yang berbeda pula. Kemudian ketiga, investasi dana PI, alokasi dana pelayanan anak dan remaja, perintisan jemaat, kemudian pertumbuhan gereja sebagai outputnya. Jadi sekali lagi, sebenarnya di luar variabel ini ada banyak yang sudah kita teliti dan kemudian kita analisa. Ternyata hasil survei menunjukkan kan, variabel-variabel tadi relatif tidak memiliki kemampuan untuk membedakan gereja yang bertumbuh dan tidak bertumbuh. Dan kemudian selain variabel ini, ada beberapa strata yang penting yang mungkin kita sebut sebagai moderation variable. Ada 3 hal, yaitu ada lokasi, nanti kita bedakan selalu gereja-gereja yang di kota dan gereja-gereja yang di desa. Karena gereja di kota dan di desa relatif memiliki variabel yang berbeda di dalam konteks mana yang menumbuhkan gereja mereka. Jadi 9 ini belum tentu memiliki kekuatan yang sama untuk gereja yang di kota maupun di desa. Demikian juga ada strata yang kedua adalah aliran. Ternyata variabel ini juga memberikan dampak yang berbeda untuk mainstream, untuk gereja-gereja Injili, atau gereja-gereja Pentakosta karismatik. Oleh karena itu kita sebut dengan strata. Kemudian strata yang ketiga adalah ukuran daripada gereja yang dihitung dari jumlah jemaatnya. Gereja yang kecil, gereja yang sedang, gereja yang besar juga merespon terhadap variabel-variabel ini secara berbeda. Jadi gereja-gereja kecil maupun sedang maupun besar, pertumbuhannya ternyata didukung atau disebabkan oleh berbagai variabel-variabel yang berbeda. Tapi secara overall, 9 variabel inilah yang kemudian kita masukkan sebagai faktor yang membedakan gereja yang bertumbuh dan gereja yang relatif pertumbuhannya rendah atau bahkan tidak bertumbuh. Nah, pada malam hari ini kita lebih banyak fokus ke arah kepemimpinan. Besok malam pada jam yang sama bersama dengan Pak Gomar Gultom, Ketua PGI, dan Pak Daniel Ronda, Ketua Sinode GKI, yang akan memaparkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelompok strategi. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat slide 4-5 slide mengenai profil responden lebih dahulu sebelum ke arah hasilnya. Nah, kalau kita lihat penyebaran responden berkoridor, total responden 4.394 responden. Dan semuanya berasal dari 7 koridor atau 33 provinsi. Jadi ada koridor Sumatera, ada Jabodetabek, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Jawa, dan juga Bali, Nusa Tenggara. Jadi beberapa hasil daripada survei ini kita cross-tabulasikan berdasarkan koridor masing-masing. Ya, Sumatera, Jabodetabek, Kalimantan, Jawa, dan sebagainya. Jadi total ada 33 provinsi mencakup 4.394 responden. Merupakan jumlah responden yang relatif cukup bagus. Terima kasih lagi buat hamba-hamba Tuhan yang sudah mengisi survei ini. Hingga membuat jumlah sampel size yang baik, sehingga membuat sampling errornya relatif kecil. Sehingga meningkatkan akurasi daripada hasil survei ini sendiri. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat bagaimana lokasi daripada gereja-gereja yang disurvei. Setelah dikelompokkan menjadi 2, yaitu di desa dan di kota, 57% responden mereka memimpin gereja-gereja di desa. Kemudian pendidikan terakhir hamba Tuhan juga kita tanyakan, yang bergelar master dan doktor teologi 9,2%, diploma sarjana teologi 50,7%, kemudian yang diploma sarjana master doktor umum yang non teologi kita kelompokkan karena jumlah responden tidak terlalu besar,
Jadi baik yang sarjana S1, S2, atau S3, kalau non-teologi kita kelompokkan jumlahnya 19,2%. Yang lulusan SD, SMP, SMA, walaupun majority adalah SMA sebenarnya, adalah 20,8%. Jadi supaya kita ada gambaran, dan kira-kira bagaimana profil responden. Ada satu profil responden lagi yang menarik yang mungkin saya tampilkan adalah bagaimana hamba Tuhan ini mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang membawa responden hamba Tuhan ini mereka percaya Tuhan Yesus? 39,2% mereka mengenal Tuhan Yesus atau yang membawa kepada Yesus adalah hamba Tuhan atau pendeta. Ayah dan ibu 25,5%, 21,1%. Maka angkanya agak berbeda dibandingkan dengan survei yang pertama, yaitu survei generasi muda Kristen di Indonesia. Kalau jemaat, anak-anak muda, dari survei terlihat sekitar 73% mengenal Tuhan Yesus karena keluarga. Dan hanya 10,5% oleh karena hamba Tuhan pendeta. Rupanya memang untuk menjadi pendeta, most likely kemungkinan lebih besar kalau dia mengenal Tuhan Yesus karena hamba Tuhan atau pendeta ya. Jadi mungkin mereka mendengarkan firman Tuhan gereja atau di manapun, kemudian mereka percaya Tuhan Yesus. Ternyata dari total semua hamba Tuhan 39,2% pertobatan atau mereka kenal Tuhan Yesus karena hamba Tuhan sebanyak 39,2%. Bandingkan dengan jemaat yang mungkin hanya sekitar 10%. Nah, kemudian profil yang lain, yang utama adalah bagaimana mengenai pertumbuhan gereja. Jadi merupakan salah satu key finding yang penting. Dan di dalam buku ini nanti disajikan data-data berapa persen gereja di Indonesia yang tumbuh dan tidak bertumbuh. Kita memiliki kriteria lebih dahulu. Gereja-gereja yang bertumbuh cuma 1,3% setiap tahun sampai 8%, kita anggap pertumbuhannya rendah atau menengah. Ya. Tetapi kalau gereja itu tumbuhnya di bawah 1,3% atau malah minus, itu berarti gereja yang tidak bertumbuh. Kenapa 1,3%? Karena kita mengambil data yang berhubungan dengan angka atau tingkat kelahiran 1,3% per tahun. Jadi kalau gereja yang cuma bertumbuh 1% per tahun saja, itu oleh karena kelahiran, dan kita anggap gereja itu tidak bertumbuh. Tapi antara 1,3 sampai 8% kita anggap pertumbuhannya rendah atau menengah. Dan gereja-gereja yang bertumbuhnya setiap tahun lebih dari 8%, kita anggap atau kita masukkan sebagai gereja yang mengalami pertumbuhan tinggi. Maka Bapak sekalian, kalau kita lihat warna purple adalah gereja yang mengalami pertumbuhan tinggi, sedangkan warna pink gereja yang mengalami pertumbuhan rendah menengah, dan yang kuning adalah gereja yang tidak mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat untuk jemaat dewasa, gereja yang tidak bertumbuh 42%, sedangkan yang bertumbuh adalah 58%, di mana 24,5%-nya bertumbuh sangat baik di atas 8% per tahun. 33,6%-nya bertumbuh dari 1,3 sampai 8%. Kalau kita jumlah bersama-sama, antara yang mengalami pertumbuhan tinggi dan pertumbuhan rendah menengah, maka untuk jemaat dewasa, kira-kira angkanya 58%, Bapak sekalian. Jadi ini angka yang bisa dihafal. Jadi 58% gereja-gereja di Indonesia antara 2008 sampai 2018 mereka mengalami pertumbuhan yang cukup baik, 58%. 42%-nya tidak. Dan untuk remaja pemuda, angkanya sekitar 53%, yaitu 38,4 ditambah 14,8. Sedang untuk anak-anak, angkanya lebih baik, yaitu sekitar 64%. Jadi kita cukup gembira untuk anak-anak, agak sedikit warning terutama remaja, karena overall pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak maupun jemaat dewasa. Ini satu PR buat hamba Tuhan di seluruh Indonesia mengenai pertumbuhan gereja, terutama untuk remaja dan pemuda. Dan memang hasilnya cukup konsisten. Kalau kita perhatikan hasil sensus mulai 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Pada tahun 2010, total persentase terhadap orang-orang Kristen terhadap populasi seluruh Indonesia ada 7% di 2010. Dan pada tahun 2000, angkanya 5,9%. Jadi angka 2010, 2000 sampai 2010, jumlah populasi Kristen bertambah cukup besar, yaitu pangsa pasarnya naik dari 5,9% menjadi 7%. Pada tahun sensus 2010, satu-satunya agama yang mengalami kenaikan hanya Kristen. Katolik mengalami penurunan dari 3% menjadi 2,9%. Demikian juga dengan Buddha, Buddhis mengalami penurunan, kemudian juga Hindu mengalami penurunan.
Jadi Kristen satu-satunya naik dari 5,9% menjadi 7%. Jadi 2000 sampai 2010 Tuhan memberikan pertumbuhan gereja yang sangat baik. Dan pada tahun 90 sampai 2000, market share daripada orang-orang Kristen di Indonesia relatif mengalami stagnasi. Tapi dari 2000-2010 menunjukkan sensus yang sangat bagus. Maka tahun 2020 ini saya pribadi juga menunggu dengan sangat gentar kira-kira berapa jumlah orang Kristen di Indonesia. Kalau kita melakukan ekstrapolasi, dugaan kita mungkin kira-kira minimum sekitar 8% setelah 10 tahun. 5,9% di tahun 2000, 7% di tahun 2010, dan 2020. Mudah-mudahan persentasenya kalau inline dengan hasil BRC ini, mungkin kira-kira bisa 8%. Dan itu juga inline dengan jumlah orang Kristen yang sekolah di Indonesia. Walaupun tahun 2010 persentase kita 7%, tapi kalau Anda perhatikan, di tahun 2019, jumlah anak-anak Kristen yang sekolah di Indonesia untuk kategori SMA itu mencapai sekitar 10% lebih sedikit. Demikian juga untuk SD dan SMP, angkanya di atas 8%. Jadi kalau melihat angka-angka seperti ini, dan juga hasil daripada BRC bahwa 54% selama 10 tahun terakhir gereja-gereja mengalami pertumbuhan, kita bisa berharap bahwa peta Kristen di Indonesia akan berubah. Mungkin jumlah orang Kristen di Indonesia pada tahun 2020 ini sudah mencapai di atas 20 juta. Di tahun 2010 jumlahnya sekitar 16 juta lebih. Nah, inilah gambarannya sekilas. Kemudian Bapak sekalian, mari kita lihat slide berikut ini. Kalau kita lihat pertumbuhan jemaat dewasa, terutama dalam hal kita lihat dukungan daripada sinode. Kita lihat ada dukungan sinode kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Misalnya perhatikan yang nasional. Kalau dukungan kecil yang bertumbuh cuman yang purple itu 54,6%. Kalau dukungannya besar itu 68,2%. Itu menunjukkan bahwa variabel gereja-gereja di mana sinodenya memberikan dukungan yang baik kepada gereja-gereja lokalnya ternyata memiliki peluang bertumbuh lebih baik. Jadi dukungan besar sama dukungan kecil ternyata ada perbedaan sampai sekitar 14%. Dan itu terjadi di desa dan di kota. Dan di kota relatif lebih signifikan lagi. Ini contoh bagaimana dukungan sinode ternyata menghasilkan atau meningkatkan kemungkinan gereja bertumbuh menjadi lebih besar. Nah, di slide berikut ini, Bapak sekalian, ternyata dukungan sinode itu tidak sama. Kan? Dampaknya kalau kita lihat dari berbagai aliran. Kalau kita perhatikan di mainstream, dukungan kecil hanya menghasilkan 36% yang bertumbuh, sedangkan dukungan besar 62,2%. Dan rupanya mainstream itu kan, memberikan dampak yang paling signifikan dalam konteks dukungan sinode. Sedangkan di Injili ternyata relatif flat. Kan? Dukungan kecil 53,6%, 61,2% kalau dukungan besar. Ini juga memberikan inspirasi terutama kepada hamba Tuhan untuk bisa membuat satu riset lanjutan. Kenapa di Injili relatif yang namanya variabel dukungan sinode itu tidak berdampak sebesar dibandingkan dengan mainstream, ya. Kalau Pentakosta di karismatik relatif agak moderat, kan? Tidak seperti mainstream, tidak seperti Injili. Injili relatif lebih stabil. Dengan mainstream, dukungan itu menjadi variabel yang lebih berarti. Bapak sekalian, slide saya yang terakhir adalah berhubungan dengan pendidikan, ya. Nah, ini salah satu hasil yang sungguh-sungguh agak mengejutkan. Tapi menjadi wake up call terhadap STT, kan, sekolah tinggi teologi di Indonesia yang jumlahnya hampir sekitar 350-an. Kalau Bapak sekalian perhatikan di kolom 1 dan kolom 3. Di kolom 1 adalah hamba-hamba Tuhan yang lulusan SD, SMP, dan mayoritas SMA. Dibandingkan kolom 3, yaitu adalah mereka yang lulusan diploma maupun sarjana teologi, ternyata jumlah gereja yang bertumbuh, kan, untuk yang lulusan SMP, SMA, 61,6%. Sedangkan lulusan sarjana teologi cuma 56,6%, malah lebih rendah. Kalau kita perhatikan lulusan master dan doktor teologi memang paling tinggi, ya. Sebenarnya kalau kita lihat yang lulusan master doktor teologi umum juga relatif tinggi. Ini merupakan satu wake up call apa yang terjadi dengan STT kita. Ternyata menghasilkan lulusan S1 hamba-hamba Tuhan yang justru peluang pertumbuhannya dibandingkan hamba-hamba Tuhan yang lulusan SMP SMA tidak lebih baik. Bisa juga oleh karena passion-nya, bisa juga karena leadership-nya, bisa juga karena teman-teman SMA ini, hamba Tuhan SMA itu mereka lebih cepat melayani, mereka mungkin barangkali humble, oleh karena mereka tidak bergelar, mereka mau lebih banyak belajar, karena survei BRC juga menunjukkan siapa yang mengikuti workshop, mengikuti training, itu ternyata juga memberikan pengaruh terhadap kemungkinan
gereja yang dipimpinnya bisa bertumbuh. Kalau kita perhatikan, hasilnya konsisten dengan di desa maupun di kota, Bapak sekalian. Ternyata hamba Tuhan yang bergelar sarjana S1 teologi, kan, gerejanya relatif jumlah persentase yang bertumbuh dibandingkan yang lulusan SMP, SMA itu tidak lebih besar, bahkan cenderung sedikit di bawah lulusan SMP, SMA. Ini salah satu hal yang menarik. Maka perkenankan saya 1 menit slide terakhir sebagai summary atau sebagai saran. Jadi apa bentuk dukungan sinode gereja lokal? Kita tahu bahwa dukungan sinode itu sangat mempengaruhi pertumbuhan gereja-gereja lokal. Sekalian sebagai checklist, apakah dukungannya adalah memberikan visioning atau relationship supaya ada teamwork, supaya tidak ada konflik, apakah human resources, apakah sistem teknologi, apakah program pelayanan misalnya. Dan yang kedua, apa bentuk struktur sinode? Presbyterial, episkopal, bentuk pemerintahan daripada gereja yang ideal dan yang efektif yang akan kita terapkan, itu menjadi salah satu yang bisa didiskusikan secara mendalam. Terus apa saja yang perlu diubah atau diperbaiki oleh STT dalam hal kurikulum, metode pengajaran, dan dosennya. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan ini hasil survei sedikit dan juga saran dari BRC yang bisa men-trigger, menginspirasi kita untuk membuat studi lebih lanjut ataupun pendalaman lebih lanjut di gereja masing-masing.